Dan Pak Anton pun keluar dari restoran. Setelah Pak Anton keluar dari restoran, alangkah kagetnya Pak Anton ketika melihat motornya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Putra Aksa. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang kisah para pengemudi ojek online ketika mengantarkan makanan. Jadi kisah ini kisah sedih. Buat kalian yang suka dengan cerita ojek online, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Follow juga Instagram aku di sini. So, langsung ke dalam videonya. Kita semua tahu bahwa menjadi seorang pengemudi ojek online itu memanglah tak mudah, apalagi ketika mendapatkan orderan makanan. Banyak sekali kejadian yang dialami oleh para pengemudi ojek online, mulai dari pesanan yang dibatalkan, pesanan fiktif, hingga hilangnya motor. Kisah-kisah para pengemudi ojek online ini pun sempat viral di media sosial, dan berbagai tanggapan dari warganet sangatlah banyak. Ada yang merasa iba dan ada juga yang merasa kesal. Berikut aku sudah merangkum beberapa cerita ojek online sedih ketika mengantarkan makanan. Langsung ke dalam videonya. Motornya hilang. Jadi kejadian yang pertama ini adalah kisah dari pengemudi ojek online ketika mendapatkan orderan makanan. Jadi cerita ini bermula dan terjadi kepada bapak yang bernama Pak Anton Budi Laksana. Kejadian ini bermula ketika dia memarkirkan motornya di sebuah restoran untuk membeli makanan yang dipesan oleh customernya tersebut. Ketika Bapak Anton memesan dan setelah dia selesai memesan, akhirnya dia mendapatkan makanan tersebut dan Pak Anton pun keluar dari restoran. Setelah Pak Anton keluar dari restoran, alangkah kagetnya Pak Anton ketika melihat motornya sudah tidak ada di tempat semula. Pak Anton pun merasa kebingungan. Pak Anton kemudian bertanya kepada orang sekitar tersebut apakah ada yang melihat motornya. Ternyata tidak ada satupun orang yang melihat motornya. Lalu Pak Anton pun berinisiatif untuk akan tetap mengantarkan pesanan makanan ini kepada customernya yang bernama Fitro. Akhirnya Pak Anton meminta tolong kepada teman sesama ojol untuk mengantarkan makanan tersebut ke customernya. Sesampainya Pak Anton di tempat customernya, Pak Anton kemudian menceritakanlah kejadian mengapa dia lama mengantarkan makanan tersebut. Akhirnya Fitro pun menulis kisahnya Pak Anton di laman Facebooknya. Tak disangka cerita Pak Anton pun viral dan banyak sekali tanggapan dari warganet. Kemudian Fitro pun membuka galangan dana untuk Pak Anton sebesar 18 juta rupiah. Namun alangkah senangnya Pak Anton dan Fitro ketika melihat jumlah sumbangan yang disumbangkan oleh warganet sebesar 61 juta rupiah. Dan sekarang Pak Anton sudah memiliki motor baru dan Pak Anton bisa bekerja sebagai pengemudi ojek online lagi. Lalu di kisah selanjutnya ada pengemudi ojek online yang mengantarkan pesanan makanan menggunakan sepeda. Kejadian ini bermula pada saat motor milik pengemudi ojek online bernama Eko Susilo berumur 47 tahun mengalami kerusakan. Saat itu dia sedang mendapatkan orderan makanan dari para customernya. Dikarenakan motor Eko Susilo sedang rusak, maka dia tidak bisa mengantarkan makanan. Tetapi Eko tidak berhenti sampai di situ saja usahanya. Eko pun mengambil sepeda sederhana miliknya dan mulai mengkayuh menuju ke tempat pelanggannya tersebut. Mengantarkan pesanan makanan dalam jarak yang sangat jauh tidak mudah bagi Eko, dikarenakan dia akan menempuh waktu yang sangat lama untuk sampai di tempat para customernya. Hal itulah yang sering dikeluhkan oleh para customernya Eko. Lalu Eko pun cerita yang sesungguhnya, bahwa motor yang dimiliki dia sedang rusak dan tidak bisa dipakai. Makanya dia mengantarkan menggunakan sepeda sederhana miliknya. Mendengar alasan Eko tersebut, pelanggan-pelanggannya pun banyak sekali yang merasa iba dan ada juga yang membagikannya di laman sosial media. Bahkan ada para customernya yang membagikan cerita itu setelah dia membagikan. Kemudian dia berpesan bahwa tolong jangan membatalkan pesanan makanan ketika mendapatkan driver yang bernama Eko. Bukan hanya keluhan dari para customer yang sering diterima oleh Eko karena mengantarkan makanan atau mengantarkan barang-barang menggunakan sepeda, tetapi dia sering sakit pinggang dan masuk angin ketika menggoes sepeda sangat jauh untuk mengantarkan pesanan makanan tersebut.
So, itu dia tadi ceritanya, bagaimana kisahnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan tombol subscribe. Follow juga Instagram aku di sini, komen di bawah. Aku akan lanjutin cerita sedih tentang ojol, mistis, romantis, apalagi kalian komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, dan tombol subscribe-nya di bawah. Hidupkan juga loncengnya. Dan enjoy. See you in the next video. Bye-bye.